Selamat pagi saudara-saudara. Mudah-mudahan bahasa Indonesia saya masih bisa. Agak kagok pertama datang karena nggak pernah dipakai. Senang sekali untuk saya bisa berada di sini hari ini. Saya benar-benar mengasihi jemaat ini, benar-benar mengasihi saudara-saudara, mengasihi keluarga rohani ini. Amin. Apakah saudara mengasihi keluarga rohani ini? Amin. Saya senang mendengar mengenai semua laporan baik mengenai apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah saudara, melalui saudara, karena Yesus juga hidup, amin. Jesus is alive. Saya benar-benar mengasihi saudara semua, pemimpin-pemimpin saudara, saya senang banget dengan pujian penyembahan. Aku mengasihi bangsa ini, orang-orang Indonesia, budaya Indonesia, dan saya senang banget untuk bisa kembali untuk ketemu dengan teman-teman lama, apalagi untuk makan masakan Indonesia yang luar biasa. Tapi lebih dari semuanya, saya mengasihi Yesus. Amin, saudara. Kita mengasihi Yesus di atas semuanya. Dia adalah fokus kita. Walaupun kita punya banyak gangguan di dalam hidup kita, banyak distraksinya, banyak hal-hal yang mau menyeret kita ke kiri dan kanan, kita berdiri di atas batu karang Yesus. Amin, saudara. Dia adalah hidup kita, karena dia setia kepada firman-Nya, dia setia kepada janji-janji, dia sendiri hanya dialah yang kudus, yang adil, dan yang benar. Amin, saudara. Amin. Amin. Apakah saudara hidup hari ini? Come on, let's go. Kalau Yesus bukan pusat fokus kita, kita gampang sekali untuk kita bisa terbawa arus kepada kehidupan yang egois, saudara. Kalau Yesus tidak menjadi pusat perhatian kita, gampang sekali kita terseret ke situ. Apa dalam humanisme, salah satu ideologinya atau agama yang lainnya. Semuanya hal itu fokus kepada manusia dan usaha manusia untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Amin, saudara. Ya, tidak ada ideologi, tidak ada agama yang menyelamatkan saya. Hanya Yesus yang masuk ke hati kita bersama-sama. Ya, amin. Kita mengalami bagaimana Tuhan menyucikan kita, menyelamatkan kita. Sungguh luar biasa. Ibu Julie titip salam. Dia minta maaf, dia harus batalkan kedatangannya. Agak dadakan, ada kebutuhan keluarga yang mendadak yang muncul, jadi dia harus mengurusnya. Kami memutuskan untuk saya datang ke sini, dia mengurus itu. Tapi dia benar-benar kangen untuk ketemu dengan saudara-saudara semua. Kami masih terlibat di jemaat kami Mosaic di Seattle, sudah 9 tahun, hampir 10 tahun kami di situ. Julie, Paul, dan saya semuanya masuk tim puji-pujian masih. Saya baru mungkin 6 minggu sekali, kadang-kadang juga memimpin puji-pujian. Ibu Julie dan saya selalu setiap hari Minggu pagi, sebelum kebaktian kami mengadakan acara makan pagi, sarapan sama Bible study atau pemahaman Alkitab buat anak-anak muda. Kami juga terlibat di dalam komsel di jemaatnya, dan saya bawa firman, satu ini yang saya bawakan hari ini, saya akan bawa bulan depan di jemaat. Kami punya gembala yang baru, namanya Garrett. Bukan saya, kami banyak ketawa di jemaat mengenai ada 2 Garrett, karena itu nama yang agak langka di Amerika. Dan dia, minimalnya dia ejaan namanya cara Inggris, saya ejaannya cara Belanda, Jerman ya. So minimal dari situ, tapi sering disebut Big Garrett dan Little Garrett, karena dia memang orang pendek dan kecil orangnya. Big Garrett dan Little Garrett. Tahun ini saya baru selesai mengajar, tahun pertama saya di Providence Classical Christian School, jadi guru sekolah, SMP dan SMA, kelas 7 bahasa Inggrisnya, kelas 11 retorika, kelas 12 sejarah Amerika, dan tahun ini benar-benar luar biasa, saya senang sekali, dan saya semangat untuk kembali karena awal September masuk sekolah baru di Amerika, tahun baru di Amerika. Ibu Julie adalah bos saya, karena dia adalah ketua dari Departemen Inggris, dan dia juga adalah mentor saya dalam mengajar, dia luar biasa, dan kami sangat menikmati untuk bisa memuridkan anak-anak muda, melayani anak-anak muda, generasi berikut. Amin, saudara. Kita selalu harus punya fokus yang kuat pada generasi berikutnya, supaya kita tetap relevan bagi orang-orang yang akan memimpin gereja Tuhan di masa yang akan datang. Amin. Sangat penting sekali.
Jadi hari ini saya tidak akan ngomong panjang lebar, tapi saya akan ceritakan sedikit tentang sesuatu yang akan seperti saya katakan, akan bawa firman di gereja kami di sana bulan depan. Dan itu semuanya mengenai kebiasaan atau praktik orang Kristen. Banyak yang bahasa Inggris kita bilang the practices of Christians, Christian practices, seperti berpuasa, berdoa, memuji Tuhan, ikut kebaktian, memberi, hal-hal seperti itu yang biasanya kita lakukan, practices ya. Dan kita di dalam satu seri namanya Practice Makes Perfect atau latihan menghasilkan kesempurnaan. Dan bagian saya adalah bagian partisipasi atau keikutsertaan di dalam jemaat. Jadi ada banyak disiplin atau kebiasaan orang Kristen yang kita kejar, seperti saya katakan, seperti bersaksi, melayani, ya berkumpul, berpuasa dan lain sebagainya. Dan saya ingin mulai hari ini dengan satu pertanyaan bagi saudara. Apakah saudara pernah mulai bertanya-tanya kepada diri sendiri atau mempertanyakan diri sendiri, buat apa saya lakukan ini? Why am I doing this? Sering sekali dalam hidup saya nggak tahu mengenai saudara, tapi kenapa saya lakukan ini? Buat apa saya memaksakan diri untuk melakukan ini? Atau kenapa saya bisa mengeluarkan tenaga sedemikian banyak untuk melakukan hal ini? Apakah pantas saya melakukan ini dengan tenaga yang dibutuhkan? Jadi, saya akan mulai dengan ceritakan mengenai sesuatu yang saya lakukan beberapa bulan terakhir ini. Mungkin beberapa dari saudara tahu itu adalah bersepeda. Silakan. Saya ikut acara bersepeda di Amerika dari Seattle ke Portland, 332 kilo, perjalanannya selama 2 hari, baru habis 3 minggu yang lalu. Dan kita ada di sepeda 7 jam hari pertamanya, 6 jam hari keduanya. Itu di sepedanya, itu belum termasuk waktu istirahat dan waktu ya alam memanggil jasmani kita ya, yang gituan ya. Ya pokoknya kira-kira begitu. Dan itu adalah dari kota Seattle sampai ke Portland. Itu ada beberapa fotonya, itu saya kalau hari pertamanya itu sebenarnya adalah merah, yang hari kedua adalah biru ya. Jadi saudara bisa tahu ini hari mana yang fotonya merah, itu hari pertamanya. Itu baru garis akhirnya itu Evan di depan, itu saya di tengah. Terus kami orang berdelapan yang ikut di dalam ribuan orang, 5.000-an orang yang ikut dari acara ini. Training mulai buat saya ya. Training yang sebenarnya mulai awal Februari ketika cuaca di Amerika antara -5 derajat dan kira-kira 5 derajat. Dia berkisar di antara itu. Saya ingat hari pertamanya saya keluar 10 mil, 16 kilo. Saya pulang, jari saya beku, jari kaki saya beku, saya pegal, sakit sekali di pantatnya. Saya pikir, saya pulang, saya bertanya-tanya kepada diri sendiri, buat apa saya lakukan ini? Why am I doing this? Tapi 2-3 hari kemudian saya bayar melunasi uang masuk ke acaranya. Dan setelah perjalanan pertama itu saya mulai bertanya apakah saya punya kemampuan untuk bisa 332 kilo. Saya baru 16 kilo ya. Tapi 2 minggu kemudian cuaca udah mulai memanas sedikit, 5 derajat sampai 7 derajat. Dan saya naik sepeda untuk 56 kilo. Lumayan lah. Saya pikir, tapi pulang dari situ saya pikir saya mau mati gitu. Rasanya aduh sakit sekali. Selama 2 hari saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya benar-benar lemes, saya sakit-sakitan. Tapi minggu kemudian, ya saya ikut latihan untuk perjalanan 115 kilo. Ya pada awal bulan Mei, saya melakukan perjalanan 135 km, tapi setelah itunya saya kena di lutut. Saya ada sobek meniskusnya dari udah belasan tahun sekarang, dan kadang-kadang itu bisa sakit banget dan saya harus berhenti training 3 minggu. Saya pikir ya down, jatuh ya, stamina segala macam. Saya pas mau naik lagi, kena COVID saudara. Untuk kedua kalinya, kena COVID.
Jadi seminggu lagi saya nggak bisa berbuat apa, lemes, segala macam. Jadi bulan Mei total stop ya. Acaranya pertengahan Juli, itu tinggal 6-7 minggu lagi. Jadi saya tulis ke SMS ke teman-teman saya, kami yang 7 yang lainnya, anak sama teman-teman yang lain. Saya bilang, saya nggak tahu apakah saya akan sanggup untuk meneruskan ini. Ya, saya lihat saya mau coba. Jadi saya keluar habis 1 minggu, saudara saya harus telepon Ibu Julie tolong jemput saya nggak bisa selesaikan perjalanan hari itu. Baru 50 kilo, saya udah kewalahan, udah habis total. Beberapa hari kemudian lebih baik, jarak yang sama, tetapi saya udah mulai perhatikan drive saya, semangat saya untuk bersepeda udah hilang sama sekali. Buat apa saya lakukan ini? Saya lebih enak untuk bisa cuma menyelesaikan tahun ajaran pendidikan, melakukan dengan baik. Buat apa saya semua waktu luang saya pada hari Sabtunya bersepeda atau pulih bersepeda, pemulihan bersepeda. Tapi pada akhir bulan Juni, saya udah 190 kilo, hari Jumatnya, hari Sabtunya udah 160 sekian kilo, berarti satu jaraknya sesuai dengan 332 km itu. Saya bilang akhirnya oke, saya tahu saya bisa. Tinggal 2 minggu lagi. Oke, berarti saya bisa. Saya udah membuktikan saya bisa. Tapi dalam prosesnya saya bertanya-tanya kepada diri sendiri. Why am I doing this? Kenapa saya lakukan itu? Lalu prosesnya saya terus bertanya kepada diri sendiri. Dan jawaban yang saya selalu kembali kepada jawabannya adalah kamu melakukan ini karena kamu sudah berjanji dengan anakmu, Evan, yang paling kecil, udah 26 tahun, ya, bahwa karena dia sekarang tinggal di kota kira-kira 5 jam naik mobil dari, mungkin kami baru bisa ketemu 3, 4, 5 kali dalam setahun paling ya. Karena kamu udah berjanji, kamu akan punya memori, menciptakan memori dengan dia, menciptakan waktu yang enak dengan dia. Jadi saya melakukan ini untuk menghabiskan waktu dengan anak saya. Oke, saya kembali terus-menerus kepada itu. Ya. Dan jelas itu bukan alasan satu-satunya. Saya tahu bahwa saya pasti akan bermanfaat secara kesehatan, ya pasti ya. Dan bahasa Inggrisnya kita suka bercanda, kita punya hak menyombong atau membanggakan diri, maksudnya mungkin membanggakan diri. Kita sudah melakukan perjalanan ini, bahasa Inggrisnya. Bragging rights. Sebenarnya saya nggak peduli mengenai hak membanggakan diri waktu saya sakit-sakitan naik sepeda. Ya, dalam saat-saat yang penuh kesakitan itu saya selalu mengatakan kepada diri sendiri, it's not worth it. Ya, tidak pantas. Apakah saudara pernah, jadi kami kembali kepada tema dari khotbah hari ini, practice makes perfect. Ya, latihan menghasilkan kesempurnaan. Ya, terutama mengenai partisipasi. Jadi, apakah saudara pernah bertanya-tanya kepada diri sendiri, buat apa kita terus berkumpul sebagai satu jemaat? Why do we do this? Saya nggak tahu kalau saudara jujur atau tidak jujur dengan ini, tapi seringkali kita menghadapi masa-masa di dalam hidup kita di mana kita bertanya, is it worth it? Apakah itu layak atau pantas kita mengeluarkan tenaga, segala macam persiapan, pelayanan, repot-repot dengan ini kiri kanannya? Apakah itu pantas atau layak untuk kita melakukan semua tenaga ini cuma untuk kita bisa berkumpul satu acara? Kenapa saya mendorong diri atau memaksa diri untuk berpartisipasi? Ya buat apa saya mengganggu diri seperti itu? Hari Minggu kemarin, ada beberapa teman, ada satu suami istri, teman baik kami di jemaat, namanya Tyler dan Robin. Dan mereka setelah kebaktian minta Ibu Julie dan saya mendoakan mereka. Ada apa yang kami mau doakan, saya tanya. Dia bilang, ya kami udah putus asa dengan anak. Soalnya mereka punya anak perempuan 4 tahun yang diadopsi, dan mereka baru melahirkan kembar yang sekarang umur 5 bulan, dan mereka sibuk minta ampun mengurus anak-anak itu. Ya pasti kalau orang-orang sudah lewat masa itu tahu
rasanya kalau udah punya 3 atau 4 anak, ya seperti itunya, pusingnya, ya. Dan istrinya benar-benar udah nangis-nangisan, dia bilang, ya, dan suaminya udah sepertinya udah frustrasi banget. Mereka katakan, bagaimana kami bisa mencari waktu untuk baca firman, untuk berdoa, kami udah nggak ada waktunya. Kalau selain dari kerja, kami mengurus makan, kami mengurus anaknya, udah tidur, udah kewalahan, kami bisa 6 jam, 7 jam aja. Ya kami udah habis, ya di mana, ya bagaimana? Saya senyum, saya bilang, Robin, Tyler, saya mengerti, semua orang yang punya anak pada masa ini pasti mengalami hal ini. Saya ingat Ibu Julie, waktu kami menggembalakan di jemaat di Kota Bandung, saya ingat beberapa kali kami pulang habis acara atau apa, Ibu Julie selalu mengurus anak kami biar mereka tertib dan diam, biar saudara bisa menikmati acara atau kebaktian yang tidak terganggu dengan anak kecil, bagaimana membuat mereka baca atau apa, ya pokoknya dia selalu menghibur mereka dan mengurus sambil saya bawa firman segala macam. Tapi pulang dari itu, air mata keluar. Ibu Julie, buat apa saya datang ke kebaktian? Buat apa saya datang kepada acara? Kenapa saya bisa begini? Saya cuma mengurus anaknya, saya nggak ada bagian dalam pelayanan. Dan jelas bagi saya sebagai suaminya yang mengasihi istrinya, saya merasa juga saya bersalah, saya merasa, ya mungkin saudara bisa memahami sedikit, atau bisa mungkin menangkap, ya bagaimana kita punya perasaan. Saya tersenyum kepada Ibu Robin dan saya bilang, ya pasti saya doakan, tapi saya mau Robin dan Tyler tahu, ini adalah masa di dalam kehidupanmu, Tuhan tahu, Tuhan melihat hati kalian, kalian mau berdoa, kalian mau mencari Tuhan, kalian mengasihi Tuhan, dia lihat kesetiaanmu, dia juga tahu bahwa ini adalah masa dalam kehidupanmu, kamu mengurus anak-anak, kamu lakukan persis apa yang Tuhan berikan kepada kamu, itu bagus sekali, itu adalah pelayananmu pada saat ini. Karena dia mantan full-timer di jemaat Siri. Tidur siangnya maksudnya. Ya bukan itu lebih enak begitu. Bukan itu lebih enak untuk kita punya satu malam yang bebas dari latihan musiknya, di mana kita bisa menikmati dengan keluarga atau mungkin PR untuk mahasiswa atau pelajar dan lain sebagainya. Ya. Kenapa pelayanan sekolah minggu harus selalu menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk mempersiapkan ya pelajaran dan acara buat anak-anak. Kenapa para greeter datang terlalu dini atau agak awal untuk bisa menyapa orang ya? Kenapa kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk memuridkan orang? Ya, kenapa kita melakukan kelas KJPB atau kelas dasar-dasar yang teguh? Kenapa kita keluarkan banyak uang ini untuk kita bisa sewakan tempat ini? Pertanyaannya tidak habis-habis. The questions never end. Pasti saudara punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga yang saudara menjadi pergumulan saudara. Well, sama seperti acara bersepeda saya. Kalau saya taruh fokus saya kepada diri saya dan kepada kesakitan saya dalam waktu berlatih, saya mulai frustrasi. Saya merasa sepertinya saya nggak sanggup untuk mencapai garis akhir. Tetapi ketika saya mencari Tuhan, Dia memberikan saya wawasan yang benar, dan saya menyadari waktu saya berdoa di awal-awal tahun lalu, di tahun lalu, saya merasa Tuhan mau saya ikut acara ini biar saya bisa menciptakan memori dan waktu dengan anak saya yang sudah dewasa. Saudara tahu apa? 10 hari sebelum saya datang ke Indonesia, saya pergi mengunjungi Evan di kotanya, saya bawa sepeda. Kami berdua, walaupun derajatnya 40 sekian, kami bawa sepeda, bersepeda sampai ke Idaho, ya kira-kira 50 kilo. Kami menikmati waktunya, kami sepanjang perjalanan ya kami bercerita segala macam. Ya kita bicara mengenai Tuhan, kita bicara mengenai kehidupannya, kedepannya segala macam. Ya. Why do we do this participation thing? Kenapa kita melakukan hal ini namanya berpartisipasi di dalam jemaat melayani? Apa gitu supaya jemaat bertumbuh dan menjadi lebih kuat? Tentu saja itu adalah bagian dari hasil partisipasi saudara.
Apa kita melakukan itu karena kita merasa bahwa kita melakukan sesuatu yang berharga dan penting? Well, ya pasti kalau kita cukup rendah hati untuk mengakuinya, pasti ada perasaan itu ya, bahwa kita senanglah bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang berharga dan berguna bagi orang. Mungkin itu menjadi bahkan salah satu bagian dari motivasi kita kalau kita jujur. Tetapi agar tetap berjaga, agar hal utama tetap menjadi hal utama di dalam hidup kita, yaitu Yesus, semuanya harus kembali ke Dia. Everything has to go back to Jesus. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan karena kita mau mengasihi Yesus dan untuk menjadi serupa dengan Yesus. We want to be like Jesus. Bukan karena kita ambisi menjadi Tuhan, kita cuma mau rindu biar Tuhan terbentuk di dalam hidup kita. Sehingga ketika orang lihat kita, mereka bisa lihat Yesus dan memuliakan Bapa kita di surga, amin. Supaya ketika mereka lihat hidup kita, mereka mengatakan, ada apa di dalam hidupmu yang berbeda? Kenapa bisa kamu begitu? Dan kalian gampang mengatakan, Tuhan mengubah saya. Tuhan udah menyelamatkan hidup saya. Tuhan yang melakukan ini. Kalau kamu lihat, jangan berpikir bahwa saya orang baik. Saya orang jahat di dalam dirinya. Tapi Tuhan membersihkan saya, udah menguduskan saya, udah memberikan saya visi yang baru, alasan untuk hidup yang baru. Kita rindu biar Tuhan terbentuk di dalam diri kita, amin. Jadi saya mau lihat 3 bagian dari firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Layanilah orang seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kesatuan dan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Buat apa kita melakukan semua pelayanan ini? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Mari kita berkatakan bersama-sama. Katakan bersama-sama. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Katakan karena Yesus Kristus. Itu alasan kita berpartisipasi, saudara. Bukan karena kita rindu untuk kita merasa dipuaskan. Bukan karena kita merasa bahwa kita melakukan sesuatu yang penting. Jelas itu adalah hasil dari kita melayani. Tetapi efek sampingan boleh dikatakan. Tapi alasan kita melakukannya, tujuannya, wawasan, perspektif, hal fokus kita adalah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. We love Him. Saya cerita kepada Pak Diki kemarin malam, saya bilang, ya waktu pertama-tama saya mengenal Yesus, saya bersaksi kemanapun, saya memberitakan Injil bersaksi kemanapun. Kenapa? Nggak pernah ada saya belum dengar satu firman mengenai beritakan Injil. Jesus was so wonderful. Jesus is still, ya masih. Tapi waktu itu saya merasakan Yesus begitu luar biasa. Saya pengen semua orang tahu apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Saya mau teman-teman saya yang mengalami hal yang sama, pembaharuan. Dan saya nggak bisa tutup mulut. Beberapa tahun kemudian kita diajarkan, ya ada amanat agung segala macam. Dan mulai bergeser. Perhatian fokus saya sebenarnya sedikitlah menjadi kewajiban, menjadi amanat dari Tuhan. Dan saya nggak mengesampingkan hal itu karena jelas ada amanatnya. Tetapi kalau amanat kita lakukan karena itu adalah kewajiban, kita keliru sedikit. Yang kita lakukannya karena kita mengasihi Yesus dan tidak ada yang lebih baik di dunia ini daripada Yesus. Karena dia sudah, there's nothing better. Tidak ada yang lebih baik dari Yesus. Tidak ada ideologinya, tidak ada agama, tidak ada apapun di dalam dunia ini, tidak ada dosa, tidak ada kegiatan, tidak ada apa-apa di dunia ini yang lebih indah daripada waktu kita mengalami persekutuan dengan Tuhan yang intim. Enggak ada yang bisa dibandingkan dengan itu, saudara. Kembali kepada Yesus, saudara. It's all about Jesus. Semuanya mengenai Yesus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yang kedua, Matius 20, ayat 25. Silakan yang berikutnya. Ini juga ada di Markus 10 ayat 45.
Di Lukas 22, di Yohanes 12 ayat 25. Tetapi Yesuslah memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Katakan hamba. Hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya pengen Yesus terbentuk dalam diri saya. Ya, kembali terus menerus, kembali ke ini. Saya mau Yesus terbentuk dalam diri saya. Saya pengen mengenal dia, saya pengen mengasihi dia, saya pengen bersekutu dengan dia. Saya rindu agar Yesus benar-benar ada dalam hidup saya. Semakin dia harus makin besar, saya harus makin kecil. Amin. Amin. Matius 25, ada 3 slide kalau nggak salah, 31 sampai 40. Ini adalah bagian familiar buat kita sebagai firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami telah melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. It's all for Jesus. Semuanya buat Yesus, saudara. Everything, segala sesuatu yang kita lakukan buat Yesus. Buat apa kita berkumpul? Karena kita mengasihi Yesus. Ya. Kenapa kita melayani orang lain? Karena kita mengasihi Yesus. Kenapa kita memberi? Karena kita mengasihi Yesus. Amin, saudara? Ya. Dan saya percaya bahwa ada alasan yang Tuhan beri perintah-perintah itu, ya. Ya, misalnya jangan sampai kita menjauhkan pertemuan-pertemuan orang-orang percaya, ya. Ya, supaya kita melayani orang lain, supaya kita memberi, supaya kita mengejar kekudusan, biar kita memberitakan Injil atau bersaksi. Dia mengajar kita untuk berkumpul supaya kita bisa mengenal dia lebih lagi. Dengan cara yang berbeda kalau kita mencari Tuhan sendiri di rumah, ya. Sangat berbeda kita mengenal Tuhan di tengah-tengah umatnya. Lawatannya lainnya daripada kalau di rumah sendiri, selalu. Dia mengajar kita untuk melayani, menjadi pelayan, supaya kita belajar untuk hidup tanpa egois atau tidak egois. Untuk kita belajar saling mengampuni, untuk kita belajar belas kasihan, untuk kita belajar kerendahan hati, untuk kita belajar compassion-nya. Itu adalah boleh dikatakan bahasa Indonesia saya, pelajaran-pelajaran yang dunia tidak mengajarkan dengan baik. Ya, dunia tidak mengajarkan itu atau tidak terlalu baik mengajarkan itu. Bagaimana rendah hati, bagaimana berbelas kasihan, bagaimana
saling mengampuni, bagaimana hidup tidak egois. Dunia mengajarkan kita, ya kita harus mengasihi diri sendiri sebelum kita bisa mengasihi orang lain. Itu yang diajarkan ilmu psikologi di mana-mana. Bahkan itu masuk ke dalam pengajaran gereja. Kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri sendiri lebih dahulu. Ya, it's psychology, bukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita bahwa masalah manusia adalah kita terlalu mengasihi diri sendiri. Amin. Amin. Itu adalah masalah kita. Kita terlalu mengasihi kita. Kita dalam bahasa Inggrisnya, dulu waktu saya mahasiswa, kita selalu ada satu akrostik namanya JOY. J-O-Y. Jesus first, others second, you last. Ya, Yesus yang pertama, orang lain yang kedua, kamu yang terakhir. Itu adalah urutannya di mana kamu akan mengalami sukacita. Ya, you want joy? Yesus yang pertama, orang lain yang kamu nomor 3, saudara dan saya nomor 3. Dia mengajar kita untuk memberi supaya kita belajar kemurahan hati. Ya, kalau kita nggak ada amanat untuk memberi, ya kita egois, gampang sekali untuk kita menjaga kita punya harta pribadinya. Susah kadang-kadang untuk memberi. Bahkan perpuluhan kadang-kadang itu susah atau berat. Ya, it's not easy. Tidak gampang itu selalu. Tapi dia mengadakan pemberian supaya kita belajar kemurahan hati. Dia selalu melatih kita untuk mengejar kekudusan. Kenapa? Bukan untuk membatasi kita, tapi agar kita bisa melihat Dia. So that we can see Him. Firman Tuhan mengatakan tanpa kekudusan, mengejar kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia. Dia mau kita bisa melihat Dia dengan jelas. Itu alasan Dia menyuruh kita untuk mengejar kekudusan. Dia mengajar kita untuk memberitakan Injil biar kita belajar untuk memedulikan orang di luar lingkungan kita. Jadi kalau kita lihat masalah partisipasi, kita harus menyadari bahwa hal-hal ini atau praktik atau kebiasaan orang kita sebagai murid Kristus, kita lakukan karena kita mengasihi Yesus. Karena kita belajar untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Saudara-saudara, tidak ada tempat lebih baik. Karena Tuhan sendiri yang gagasan untuk adanya jemaat lokal itu ada dari hati Tuhan. Saya katakan tidak ada tempat lebih baik untuk kita belajar menjadi serupa dengan Yesus daripada berpartisipasi di jemaat lokal. Ini adalah boleh dikatakan medan latihan kita di jemaat lokal. Ini adalah praktikum kita ya, di tengah yang praktisnya. Ini adalah tempat di mana kita ditajamkan, seperti firman Tuhan akan katakan bahwa besi tajamkan besi ya. Ya, kalau kita pernah merasakan bahwa ya beratlah ikut kebaktian kali ini nggak pantas ya untuk ya tenaga yang harus dikeluarkan untuk mengikutinya. Ya bahwa usaha pelayan kita ya nggak efektifnya, nggak terlalu banyak tenaga yang saya keluarkan dan ya nggak pantas itunya. Ya, kalau kita mulai bertanya-tanya, apakah kehadiran saya dihargai atau dianggap penting oleh orang-orang lain? Kalau kita udah bertanya-tanya seperti itu, saya mendorong kita kembalikan mata saudara kepada hadiah Tuhan, Yesus, the prize of Jesus. Dia lihat, Dia yang tahu, dan Dia adalah pribadi yang bahasa Inggrisnya is working in eternal weight of glory. Dia menghasilkan satu saya nggak tahu bahasa Indonesianya, eternal weight of glory di dalam kita ya. Dia yang mengerjakan semuanya. Saudara, saya berharap bahwa hari ini saya cuma mau refreshing aja ya, untuk menyegarkan kembali. Buat apa kita keluarkan semua waktu, uang, tenaga, perhatian, doa, segalanya untuk seolah-olah cuma sesuatu di permukaan kelihatan acara. Entah itu komsel, entah itu adalah pelayanan ini, pelayanan itu, apa itu kebaktian minggu. Kalau kita bertanya-tanya kadang-kadang saat-saat di mana kita lagi frustrasi, saat-saat kita lagi sakit-sakitan atau pegal di pantatnya seperti sepeda ya, ketika kita lihat saya kena di lutut, saya kena COVID, saya kena ini. Kalau kita mulai bertanya mengenai semua
pencobaan-pencobaan atau ujian terhadap iman yang ada yang kita lalui dalam hidup kita. Kalau kita pernah bertanya-tanya itu umum, tapi kembalikan mata kita. It's for Jesus. Itu buat Yesus. Saya mau Yesus benar-benar hidup dalam diri saya. Saya mau menyenangkan Dia. Saya mau memuliakan Dia. Saya mau Yesus terbentuk dalam diri saya. Sehingga pada satu hari, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka, saya bisa melihat kepada Dia dan mengatakan, akhirnya saya sudah kembali ke rumah. I can hardly wait. Amin, saudara? Amin, saudara? So, saya mau menantang saudara hari ini. Bagaimana partisipasi saudara dalam hidup saudara? Atau mungkin ada bagian dari hidup saudara yang ada pergumulan mengenai, ya buat apa saya ikut ini, atau kenapa saya pusing-pusing begini. Saudara tahu apa yang saudara hadapi di dalam hidup saudara. Saya mau mengajak saudara untuk berdoa dan kembali kepada Tuhan. Kembali untuk membawa hal itu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau menyerahkan ini kepada Engkau. I surrender. Tuhan, aku memberikan kepada Engkau, Tuhan. Aku mau supaya hidup saya menjadi satu kesaksian di surga dan di bumi bahwa aku mengasihi Engkau dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Betul Bapa, itu satu kerinduan kami. Hari ini kami disadarkan kembali. It's all for Jesus. Semua di dalam hidup kami, Tuhan, adalah untuk Engkau. Tuhan, dan kami tidak sama sekali menyesal jerih payah. Kami tidak menyesal ujian terhadap iman kami. Kami tidak menyesal, Tuhan, kesulitan yang kita hadapi. Seberat-beratnya, Tuhan. Karena Engkau baik dan Engkau pasti memberi satu jalan keluar dari semuanya. Meski itu bisa lama atau waktunya panjang. Tapi Tuhan, kami melakukan semuanya demi Engkau. Aku berdoa Tuhan, biar hari ini kita semuanya bisa bersukacita di dalam berpartisipasi di dalam jemaat ini. Mungkin ada bagian yang tidak disebut hari ini, tetapi ada bagian di dalam jemaat. Mungkin itu adalah sekedar sebelum atau setelah kebaktian, bagaimana memperhatikan orang, mendoakan orang, menguatkan orang. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menjadi jemaat yang datang dengan satu kasih yang luap-luap akan Engkau, Tuhan. Thank you, Jesus. Kalau ada sesuatu yang saudara perlu serahkan kepada Tuhan, katakan aja dalam hati saudara, berdoa dalam hati sekarang. Serahkan kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Dia datang untuk mengangkat beban saudara. Dia selalu datang untuk berjumpa dengan saudara, supaya saudara bisa menemukan kembali sukacita yang besar untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Thank you, Jesus.